isu-isu nas minal jinnati wan nas. Jadi sifat setan yang jahat itu bisa saja itu cara wujudnya bisa berupa jin, dan juga manusia yang mempunyai sifat jahat itu juga akan diserupakan dengan sifat yang jahat itu. Maka kalau kita mau membaca Al-Quran pun dianjurkan untuk berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Karena setiap langkah atau perbuatan kita, baik ucapan maupun tindakan, itu tidak akan lepas dari godaan jin dan setan. Setan itu yang lebih sifat jahat. Dan sesungguhnya sifat jahat itu tidak monopoli jin, manusia pun juga ada yang punya sifat jahat. Dan maka kita berlindung kepada Allah dari gangguan jin dan manusia sesungguhnya yang mempunyai sifat jahat atau akan menjerumuskan kita. Jadi kan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang terdiri dari jin dan manusia. Jadi manusia pun bisa disebut setan kalau dia memang punya rencana atau maksud jahat untuk mencelakai saudaranya atau orang lain. Itu bisa disebutnya sebagai sifat setan yang mendikte dia. Itu kira-kira seperti itu saya pernah mendapatkan. Abang nanti diperdalam lagi referensi. Dan biasanya itu halus kalau jin itu dalam arti bisikannya. Awal-awal misalnya orang yang akan diganggu jin itu bahkan mungkin ibadahnya melebihi kita rata-rata. Sholatnya udah tahu, telah wudhunya bolak-balik, bahkan baca Quran. Tapi kemudian lama-lama secara halus kamu sudah sampai tingkatan yang tertinggi sehingga Allah memberimu kayak semacam dispensasi. Mulai hari ini kamu sudah ampuni semua dosamu, ditanggung oleh Allah, maka nggak perlu lagi sholat, nggak perlu lagi baca Al-Quran, karena kamu sudah tingkatnya tinggi sekali. Itu bisa jadi bisikan-bisikan seperti itu terjadi sehingga jeglong tadinya rajin sholat nggak pernah terlambat, wudhunya bolak-balik, mau Quran terus saja, tahu-tahu belum nggak pernah sholat. Ketika ditegur, kenapa kamu nggak sholat sekarang? Loh, sekarang Allah sudah memberi dispensasi ke saya bahwa saya sudah tidak perlu lagi sholat karena pahalanya saya sudah numpuk banget. Sama dengan orang pergi haji di Mekah, begitu wajib, begitu betul sampai tanah air lama-lama nggak sholat. Alasannya tabunganku pahala waktu dengan tanah suci berlebih-lebih. Itu juga sebenarnya bisikan jin, itu nggak ada ajaran Allah untuk menjauhi tidak sholat, tidak baca Quran dan sebagainya. Atau sama dengan orang yang berpendapat sholat tidak perlu karena itu hanya perintah fisik, yang penting hati atau batinnya itu sudah baik, berarti itu sudah intinya dari sholatnya. Itu juga nggak betul. Dan itu biasanya melalui bisikan-bisikan halus seperti itu sehingga orang kemudian menjadi tidak sholat, tidak mau ngaji karena merasa bahwa dirinya sudah banyak pahala dan sudah mendapat keistimewaan dari Allah, tidak usah sholat lagi, tidak usah ngaji lagi. Itu sebenarnya juga secara halus bisikan setan atau bisikan jin. Terlebih kalau karena niatnya memperoleh kekayaan, atau bahkan ada orang yang mengaku jadi istrinya atau suaminya jin. Nah itu juga sebenarnya itu hanya semacam khayalan yang kemudian dia percaya penuh dengan makhluk-makhluk yang semacam itu. Mungkin tidak. Saya karena sudah jam 11 ya. Kalau tidak ada lagi, nambah. Jadi
betul apa yang disampaikan Bapak Ahmad Siddiq bahwa setan itu cenderung ke sifat. Jadi memang dulu itu memang yang tercipta semuanya hanya ada dua makhluk. Ada dua, yaitu malaikat yang diciptakan dari nur dan kemudian jin yang diciptakan dari api. Kemudian diciptakan Adam. Dua makhluk ini disuruh sujud pada Adam, tidak mau, sehingga malaikat mau. Kemudian yang jin itu ada yang tidak mau, itu yang dinamakan iblis. Jadi sebetulnya hanya ada, intinya hanya ada malaikat, jin dan manusia. Kemudian ada yang bangkang, ini dari kelompok jin itu yang bangkang dijenengi iblis. Ini yang tambahan dari saya. Terima kasih. Cukup, Dit.